Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Irfan, dan kepada seluruh jajaran asatidzah yang ada di Ma'had Tahfidzil Quran Ibadur Rahman, dan kepada seluruh santriwan. Mana? Iwannya mana? Tidak ada. Iqbal ini perwakilan santriwan ya. Cukup ada Ustadz Syekh Iqbal, waliyun min awliyaillah. Dan kepada seluruh talibat, jadi banat dari Ma'had Tahfidzil Quran Ibadur Rahman di kota Mojokerto, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dan pemirsa Sayap Dakwah TV serta pendengar RDS 101,4 FM Solo dan RDI 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kepada seluruh pemirsa setia TikTok biqalqalah, qalqalahnya kubra, TikTok. Araftunna TikTok? Araftun? Mungkin tusyahidina TikTok, ayo. Daiman musyahadah TikTok? Mushkilah. Ada fi TikTok. Lianna tiq ta ya qaf. Tiq. Ba'din ta alif qaf. Tiq. Tok, lianna TikTok yu'khad min lugha al-arabiyyah. Tidak tahu benar apa salah, sih penting yakin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah ta'ala pertemukan kita dalam majelis yang insya Allah kelak akan kita banggakan di hadapan Allah di hari kiamat, yaitu majelis yang kita duduk di dalamnya untuk membahas mengenai Al-Quran, membahas mengenai Kitabullah, membahas mengenai panduan kehidupan yang merupakan firman Allah Ta'ala. Maka insya Allah majelis yang semacam ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman inda. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, beliau bersabda,
tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yaitu masajid. Yang mereka itu berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Dan mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran. Kecuali, artinya perkumpulan itu pasti mendapatkan minimal 3 perkara. Nomor 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan apa? Sakinah, ketenangan. Dan ketenangan ini kita harapkan bukan cuma diterima oleh orang atau santri yang sedang belajar. Tapi niatkan, doakan, harapkan kepada Allah agar ketenangan ini pula yang Allah berikan untuk orang tua yang sedang di rumah. Karena apa? Lantaran mereka, kita semua bisa berkumpul di pondok yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Maka setiap adik-adik sedang belajar Al-Quran, maka niatkan, ya Allah, jadikan pahala belajar Al-Quran ini Engkau catatkan pula untuk siapa? Untuk siapa? Orang tua. Entah mereka yang masih hidup ataukah di antara mereka yang telah meninggal dunia. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang telah ia lakukan. Artinya, tidak bisa orang itu mendapatkan pahala dari amalannya orang lain. Tidak bisa. Kata Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, kecuali 1. Apa itu? Illa al-walad. Kecuali pahalanya anak. Li'annal walada min kasbi abihi. Karena anak itu adalah hasil dari orang tuanya. Maka ketika seorang anak mengamalkan suatu kebaikan, maka secara otomatis pahalanya juga tersampaikan kepada kedua orang tuanya. Betul apa enggak ini? Mau pakai bahasa Suryani? Mau ceramah saya pakai lughah Suryaniyah? Ma fahimtun? Lughah Suryaniyah, ma inna maqali rahmatan fa Allahu masyaallah. Ma'araftun? Enggak dipelajari di sini bahasa Suryani. Masya Allah, harus dipelajari bahasa Suryani. Nanti belajar ya ke Malang ya. Di Malang ada pondok, itu yang dipelajari di sana bahasa Suryani. Itu pondok pengasuhnya Mama Gufron. Dampit. Sudah tahu belum? Mau saya bukain YouTube-nya mau? Oh enggak, jangan ya. Nah sudah, maka kecuali pahalanya anak, amalannya anak itu secara otomatis Allah berikan pula untuk kedua orang tuanya. Dan tidak ada pahala terbesar dari seorang anak yang dihadiahkan untuk orang tuanya kecuali pahala apa? Al-Quran. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah. Allah berikan ketenangan ke dalam hati mereka. Dan kemudian Allah berikan untuk mereka, Allah naungi mereka dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat Allah itu semuanya menjadi mudah. Jangankan dunia. Paham adik-adik ya? Jangankan apa? Dunia. Surga saja, pintu pembukanya itu rahmat. Maka disebutkan di dalam hadis, tidaklah seorang pun di antara kalian la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi SAW, yang bisa masuk ke dalam surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun. Sampai kemudian para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Engkau tidak pula masuk ke dalam surga karena amalmu? Dalam keadaan para sahabat ngerti amalannya Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Sampai para sahabat menganggap amalan seluar biasa dirimu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga. Apa jawabannya Nabi? Wala ana, termasuk saya. Tidak bisa masuk ke dalam surga karena amalnya.
Terus apa yang bikin Nabi Muhammad masuk ke dalam surga? Yang menjadikan kita semua masuk ke dalam surga? Illa an yataghammadani Allahu birahmatin min indihi wa fadl. Kecuali karena Allah Ta'ala telah menyelimuti kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Berarti yang menjadikan kita masuk surga amal atau rahmat Allah? Amal atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Nah, sekarang orang yang duduk untuk belajar Al-Quran itu diselimuti dengan rahmatnya Allah. Maka insya Allah kita kumpulkan selimut rahmat Allah ini hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga ketika kelak kita berdiri di hadapan Allah, kita telah mendapatkan rahmat itu untuk membuka pintu surga. Faham? Yang kedua, yang pertama turun apa? Sakinah. Sakinah artinya apa? Tenang, nyaman, damai. Kalau bahasa Inggrisnya itu adem ayem. In English apa? Adem ayem. You know adem ayem? Understand? Yes. Apa adem ayem? Adem itu cool, ayam itu kerupuk kalau digigit sudah tidak bisa gurih, itu namanya ayam. Berarti apa? Situlah ya, Iqbal ini sudah belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. How about your English? Great? Just little? Okay, never mind. Sabar ya. Be patient, sabar. Sudah, yang ketiga. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama-nama orang yang duduk untuk Al-Quran. Dan karena Al-Quran, Allah akan menyebut mereka. Jadi nama kita satu persatu plus nama orang tua kita. Itu akan disebut, dan yang menyebut bukan sembarang. Tapi siapa? Allah Ta'ala. Dan disebutnya bukan di hadapan sembarang ciptaannya Allah, tapi disebutnya di hadapan malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya kepada makhluk yang ada di sekitaran Allah Ta'ala. Fi man indahu, di sisi Allah. Siapa mereka? Malaikatul muqarrabun atau al-malaikatil muqarrabin. Malaikat-malaikat yang didekatkan kepada siapa? Allah. Dan apa sih pentingnya nama kita oleh Allah disebut itu? Apa pentingnya? Akan memunculkan cinta dari malaikat kepada kita. Kalau malaikat sudah mencintai orang-orang yang oleh Allah namanya disebut, apa yang mereka dapatkan? Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Di muka bumi mereka dicintai. Maka dimanapun keberadaan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bermanfaat. Nah, itu adalah keutamaan orang yang duduk, serius, fokus, tidak ngantuk. Kalau ngantuk nggak dapat. Jam berapa bangunnya di sini? Jam 3? Sadis betul. Jam 3 bangun. Terus tidur lagi jam? Siang tidur. Oh, ya enak. Saya dulu di pondok bangun jam 3, ndak ada tidur lagi kecuali jam 8 malam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baru pukul 20 boleh masuk kamar tidur. Terus siksa saya daripada Anda semua. Hah? Jadi waktu-waktu di pondok itu begitu. Kalau dijalani terasa berat. Nanti kalau sudah selesai baru terasa nikmatnya. Nah, maka ini 3 keutamaan untuk mereka yang duduk berkumpul dalam rangka mempelajari Al-Quran. Allah turunkan sakinah, tenang hatinya. Allah berikan rahmat yang kelak akan mendatangkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dan yang ketiga, Allah sebut mereka di hadapan para malaikat. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan ayyuhal musyahiduna TikTok yang semoga senantiasa oleh Allah diberikan kuota yang melimpah untuk terus bisa update di TikTok. Amin kan? TikTok. Bukan TikTok. Ada yang amin? Ada, amin, amin. Amin terus biar kuotanya banyak. Nanti nonton TikTok terus ya. Non-muslim hadir, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketenangan, kebahagiaan dan hidayah. Allahumma amin. Sudah, kita langsung saja. Karena malam ini jadwal saya di Ibadur Rahman sampai Isya. Ba'dal Isya, nobar. Indonesia, Australia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ya sudah. Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Jadi dibandingkan nonton Indonesia Australia, mungkin di sini lebih baik. Tidak ada yang amin? Telat, malaikatnya udah pergi duluan. Sudah ya, sekarang kita sampaikan mengenai ya pelajaran dasar sekali, dan mohon maaf ya untuk kami yang hidup di luar dan dakwah di luar pondok, nampaknya kami mulai perlu lagi belajar yang dasar-dasar itu. Karena yang kita ceramahkan di luar sudah mulai terlalu tinggi. Ngawang, ini, itu, fitnah ini, fitnah itu. Kita ceramah polemik ini, polemik itu. Muskilah ini, muskilah itu. Tapi kita akhirnya lupa perkara-perkara yang dasar. Jadi ketika kita sampai di tempat-tempat yang semacam ini, di pondok pesantren, maka ini refresh buat kita juga. Ini juga menjadi apa? Pembelajaran buat kami. Supaya kami kembali ingat, kembali faham, dan kembali ya, untuk tidak melupakan perkara-perkara yang dasar. Nah, yang pertama, antum silakan tulis pada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Surat apa? Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Apa artinya Ra'd? Petir apa guruh? Ar-Ra'd. Ra'd itu guruh. Karena kalau petir itu barq. Kalau petir apa? Yakadul barqu yakhtafu apa? Absarahu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, dan saya akan sampaikan beberapa ayat saja, beberapa hadis saja, tapi kemudian insya Allah mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk beberapa hari ke depan. Dan kalau perlu menjadi penyemangat sampai selamanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kemudian salah satu di antara ciri khas orang yang iman itu adalah ketika zikir itu menenangkan hati mereka. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, maka qulub di sini fa'il. Fi'ilnya apa? Wa tatma'innu, hati mereka menjadi tenang. Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya yang pertama begini. Ketika kita menganggap kita ini orang yang beriman, tapi kemudian zikir itu tidak menjadikan hati kita tenang, maka tentu ada yang salah dengan keimanan kita. Karena Allah Ta'ala menunjukkan orang yang beriman itu, salah satu di antara ciri mereka adalah ketika hati mereka merasa tenang ketika digunakan untuk zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan memang kata Allah Ta'ala, dengan zikir itulah hati kalian menjadi tenang. Sekarang begini adik-adik dan pemirsa sekalian, wala TikTok wala YouTube. Ba min ahrufi al-qalqalah, dan kalau di akhir berarti qalqalahnya apa? Di sini tajwidnya pakai kitab apa? Tuhfatul Atfal. Hafidtu.
Tuhfatul Ahfaz. Sudah, maka itu termasuk salah satu huruf qalqalah, dan qalqalah kalau diakhiri apa? Kubro. Coba antum bilang YouTube. Lebay. YouTube ya YouTube aja udah, karena ini bukan bahasa Arab. Termasuk TikTok ya TikTok aja, nggak usah pakai TikTok, lebay banget ya. Nah, maka artinya begini. Allah Ta'ala itu yang paling mengerti tentang hati kita. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan. Dan hati ini berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana air akan tenang ketika masuk ke dalam air, sebagaimana binatang darat akan nyaman ketika berada di darat, maka seperti itulah Allah jadikan ketenangan hati kita itu ada pada zikir. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Tidak akan bercampur dua hal. Hubbul ghina wa hubbul Qur'an. Hubbul ghina'i wa hubbul Qur'ani. Antara kecintaan pada lagu dan nyanyian dan kecintaan kepada Al-Quran. Karena kalau hati kita ini settingan pabriknya cinta kepada Al-Quran, tenang dengan zikir, ternyata kita rusak. Kita jadikan hati ini tenangnya dengan lagu, nyanyian, dan musik. Maka Al-Quran tidak akan bisa masuk ke sana. Nah, maka Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, kita perlu mengkoreksi hati kita dengan timbangan zikir. Ketika zikir itu menjadikan hati kita tenang, ucapan subhanallah walhamdu lillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah Allahumma salli ala. Ketika hati kita dengan semua zikir tadi kemudian terasa ada yang apa itu? Kempes. Artinya dalam hati dia terasa nyaman gitu, tenang gitu. Ketika hati ini dengan zikir dia menjadi tenang, maka itulah ciri iman kita sedang baik. Karena Allah mengatakan orang yang iman itu adalah mereka yang hatinya tenang dengan zikir. Dan Allah tunjukkan memang kalau kalian mau tahu apa yang dibutuhkan oleh hati kalian, Allah tutup surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang betul kata Allah, dengan zikir itulah hati kalian akan menjadi tenang. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi tulis dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil, lo kok tahu? Dipelajari di sini? Enggak? Terus tahu dari mana? Nyontek ya? Nyontek. Astagfirullahaladzim. Kok seperti saya? Saya waktu SD dulu pernah nyontek. SD dulu SD. Waktu mondok sudah tobat saya. Saya nyontek teman saya. Jadi ada satu teman saya itu non-Islam. Karena saya sekolahnya di SD negeri. Maaf ya, favorit. Di SD negeri, sudah ada teman saya non-Islam, saya tidak cerita agamanya, non-Islam, memang pintar betul itu anak. Dia kerjain soal, saya lupa matematika atau apa itu, dia kerjain cepet, saya tirulah punya dia. Setelah saya tiru selesai, saya kumpulkan punya saya, tahu punya dia diapain? Dihapus jawabannya. Ditipu saya, akhirnya saya dapat 0. Karena apa? Dia tahu saya bakal nyontek sama dia dihapus. Tapi ya Masya Allah, biar tanggungan di akhiratnya gak berat ya. Coba nilai saya bagus, malah bahaya itu nanti, banyak orang ketipu. Nah sudah, ngomong apa sih gak jelas. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ajma'atil ummatu ala anna afdhalal dzikri tilawatul Quran. Kenapa tilawatul bukan tilawatal? Kenapa? Padahal ala inna, ada inna di situ. Kenapa? Karena tilawatu khabar inna. Jadi pondok-pondok seperti ini ilmu alatnya harus kuat. Kalau enggak nanti jadi serangan-serangan, tahu ya, lagi rame sekarang. Nah, ajma'atil ummatu ala anna afdhalal dzikri tilawatul Quran.
umat Islam telah sepakat, kata Al-Imam An-Nawawi, bahwasannya seutama-utamanya zikir adalah membaca Al-Quran. Zikir biasa saja itu bikin hati tenang. Apalagi yang kita zikirkan adalah zikir yang paling baik, yaitu Al-Quran. Nah, maka orang yang membaca Al-Quran sudah bisa dipastikan dia pasti mendapatkan ketenangan. Pertanyaan, tanda tanya. Ustadz, ini yang di TikTok tanya ini. Saya tahu bacaannya yang di TikTok itu kelihatan di sini. Ustadz, saya baca Quran kok hati saya tidak tenang. Padahal katanya zikir bikin hati tenang. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Seharusnya kalau saya berzikir, apalagi zikir yang paling utama yaitu tilawatul Quran, itu yang saya baca. Itu yang saya amalkan. Kenapa hati saya tidak tenang? Kenapa hatinya kok tidak tenang? Padahal dia berzikir dan dia juga membaca Al-Quran. Kenapa kok hatinya tidak tenang? Jawab. Mas sabab. Jangan pura-pura tidak tahu lah. Tawadhu tidak pada tempatnya ini. Ini mutawadhi'in atau mutakabbirin. Saya dulu waktu di Libya ada Ustadz Jazuli Rihal Amin. Rahimahullahu ta'ala. Beliau bilang gini. Dakhaltumul ma'had jahilin mutawadhi'in. Wa kharajtum minal ma'had jahilin mutakabbirin. Jadi jahil mutakabbir di sini hal apa? Hal apa sifat? Apa bedanya hal sama sifat? Masya Allah. Hal. Jadi kalian masuk ke pondok ini itu bodoh tapi tawadhu. Baru masuk. Bodoh tapi apa? Tawadhu. Tahu diri. Setelah kalian keluar lulus, kalian bodohnya tetap tapi tawadhunya berganti menjadi sombong. Gara-gara sudah punya gelar sekarang. Lulusan pondok, alumni pondok. Nah, maka sekarang pertanyaannya, kenapa Ustadz saya sudah baca Al-Quran, saya sudah berzikir, tapi kenapa saya tidak mendapatkan ketenangan di dalam hati saya? Perhatikan. Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan bisyurut. Apa? Bisyurut. Apa artinya? Dengan beberapa syarat. Nomor 1. Ucapan dari Sayyiduna Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Ucapannya siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Berapa live score? Enggak ada live score. Cek cepet, enggak konsentrasi ini. Sudah, Utsman ibnu Affan mengatakan, insyaallah adik-adik sudah tahu ini. Lau tahurat qulubukum lama syabi'a min kalami rabbikum. Man min kunna arafat at-tarjamah. Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Tarjim. Ayo. Talibat, ustazah enggak usah ikut-ikut. Ini urusan saya dengan talibah ini. Ayo, apa artinya? Lau sekiranya, tafadhali, quli bil arabiyah. Lau karriri, yani karrir, raddidi ma aqul. Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Quli. Lama syabi'at min kalami rabbikum. Apa artinya? Sekiranya Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiqh. Insya Allah ini calonnya, ini ustadz ini kayaknya ini, Masya Allah. Calon jadi ustadzah maksud saya, jangan salah paham. Nah, lah itu yang saya maksud tadi. Lah, calon ustadzah biasa. Masya Allah, tabarakallah. Begini, Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sekiranya hati kalian bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari membaca kalamnya Tuhan kalian. Apa kalamnya Allah Ta'ala?
Al-Quran. Berarti sekarang, kalau kemudian kita baca Quran itu baru 5 menit. Fa, Qaf. Fa, Qaf. Titiknya di atas apa di bawah? Kok kayak di tengah? Padahal gak ada titiknya. Gak ada titiknya. Coba. Maka artinya itu bukan masalah Al-Qur'annya, tapi apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Berarti kita kiaskan kalau hatinya masih kotor dan belum suci, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan dari zikrullah. Terus apa solusinya? Bersihkan terlebih dahulu hati dari kotorannya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertaubat kepada Allah, hindarilah maksiat, maka kenikmatan zikir akan Allah masukkan ke dalam hati. Tahu salah satu di antara 7 kelompok yang akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Salah satunya siapa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulun, imra'atun juga boleh. Dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang laki-laki atau perempuan yang berzikir dikala sendiri. Dikala apa? Sendiri. Tidak harus malam. Tidak harus malam. Kemudian apa? Fafadat ainahu. Ternyata ketika dia sedang berzikir, hatinya merasa apa? Tenang sampai matanya meneteskan air mata. Itulah salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab pertama. Sebab kedua apa? Kenapa orang ketika berzikir, bahkan ketika membaca Al-Quran, dia tidak mendapatkan ketenangan, padahal Al-Quran itulah sumber ketenangan kita. Apa sebab kedua? Nomor 1 tadi apa? Kathratudz dzunubi wal ma'asi. Karena hatinya dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Sebab yang kedua, karena dia membaca Al-Quran dengan niatan tidak karena Allah. Maka maksudnya niatannya tidak ikhlas karena Allah. Maka syiarnya orang beriman apa? Inna salati wa nusuki yang jelas. Inna salat artinya inna sesungguhnya, solati solatku, wa nusuki. Apa nusuk itu? Sembelihanku, kurban, tapi diartikan ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Itulah kenapa Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu wa innama likulli imri'in. Setiap amal pasti ada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan dari amalannya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatkan Al-Quran itu sekedar apalan memenuhi targetnya pondok, ya sudah, cuma apalan tok yang antum dapat, antum tidak dapat apapun selain itu. Rugi apa enggak? Coba ketika hafalan diniatkan, ya Allah, saya membaca Al-Quran ini ya Allah, saya tilawah Al-Quran ini ya Allah, saya menghafalkan Al-Quran ini ya Allah untuk mencari keridhoanmu ya Allah. Maka
nikmatnya dapat, pahalanya dapat, hafalannya tambah, insya Allah kelak bisa memberi syafaat kepada keluarganya di yaumil qiyamah. Maka ketika orang itu tidak mendapatkan ketenangan dari zikir yang dia baca, dari Al-Quran yang dia senantiasa baca setiap harinya, mungkin ada faktor niat. Yang ketiga. Kenapa orang berzikir, orang membaca Al-Quran, tapi tidak mendapatkan ketenangan di dalam hatinya? Nomor satu tadi apa? Terlalu banyak dosa dan maksiat. Nomor dua, niatannya tidak ikhlas karena. Nomor tiga, dia membaca Al-Quran, dia berzikir kepada Allah bil lisan la bil qalb. Bil lisani la bil qalbi. Uktubna. Bil lisani, ba alif lam sin alif nun. Bil lisani, la bil ba alif lam qaf lam ba. La bil qalbi. Apa artinya? Dia membaca sekedar keluar dari lisan tanpa tergerak dan masuk ke dalam la haula wala quwwata ke dalam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Ustaz Irfan, ma fahimul Arabiyah. Fahimtum al-Arabiyah? Oh, belum sampai pelajaran bahasa Arab, baru bahasa Suryani ya. Oh ya sudah, kalau gitu saya ganti bahasa Suryani ya. Karena mereka hanya membaca Al-Quran dengan apa? Lisannya, dan Al-Quran serta zikir itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Pengaruh enggak? Sholat contohnya. Antara sholat khusyuk dengan sholat yang tidak khusyuk, beda enggak rasanya? Pernah sholat khusyuk? Pernah? Sholat serius? Pernah? Pernah? Enggak pernah? Oh, ini jujur, bagus. Pernah sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu seperti apa? Menangis, ingat orang tua belum datang. Ini nangis ya bukan karena Allah, bukan karena sholat. Kangen siapa? Coba yang sholat yang pernah nangis, coba saya pengen tahu alasannya apa nangis. Kenapa nangis? Kiriman belum datang. Oh enggak, kenapa? Kenapa? Bacaan imamnya bagus. Bacaannya apa imamnya? Hah? Serius, imamnya apa bacaannya? Bacaannya. Tersentuh dengan apa? Bacaan. Boleh. Tapi sholat khusyuk itu kita ambil contoh. Tapi ini contohnya ketinggian. Cuma ya minimal supaya kita ngerti ya. Apa contohnya? Kenal gak sama Urwah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam? Apa kisahnya Urwah dengan Al-Quran? Apa? Kenal Urwah? Apa kisahnya? Urwah ibnu Zubair itu kena penyakit yang namanya maradul akilah. Apa? Maradul akilah itu penyakit yang kalau bagian yang terkena tidak diamputasi, maka penyakitnya akan terus merambat. Ah, itu betul ya. Tahu ya? Sekarang kamu pegang mic-nya, kamu yang cerita. Dia kena penyakit maradul akilah. Jadi ternyata penyakit itu mengenai kakinya Urwah ibnu Zubair bin Awam. Berarti Urwah ini cucunya siapa? Abu Bakar. Karena ibunya Urwah siapa? Sakit ya? Asma. Siapa? Ibunya Urwah siapa? Ya, Asma binti, bukan Abu, Abi. Asma binti Abi Bakar. Nah, Asma ini juga perempuan yang hebat. Nah, sudah Urwah ini kena penyakit akilah di kakinya. Maka dokter bilang apa? Tidaklah kami melihat dari penyakitmu ini illa an naqta'a rijlak, kecuali kami harus potong kakimu. Maka sama dokternya dikasih segelas minuman keras.
Bahasa Inggrisnya minuman keras itu khamr. Apa? Khamr. Kata dokter, isyrab wala budda min. Minum dan harus. Kenapa minum dan harus? Kata dokternya, karena kami akan potong kakimu. Supaya apa? Liyazula ankal alam. Supaya rasa sakitnya hilang dari pikiranmu. Jadi disuruh apa? Mabuk. Apa kata Urwah? La asyrabuha. Saya tidak akan sekalipun meminumnya. Kata dokter, harus. Terus kata Urwah apa? Nanti aja gini. Idza dakhaltu fi salati faqta'u rijli. Kalau nanti saya salat, kemudian kalian lihat saya sudah mulai tenggelam di dalam salat saya, faqta'u rijli. Silahkan kaki saya dipotong. Dan betul. Ketika Sayyiduna Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam sedang sholat dan dilihat sholatnya sedang khusyuk-khusyuknya, itu kakinya dipotong. Dan dalam ceritanya itu Urwah bin Az-Zubair tidak terasa sakit. Coba dipotong kakinya. Kalau adik-adik nyamuk, jangankan gigitannya, baru apa? Baru suara belayeran gasnya nyamuk. Dan subhanallah, ketika kita pukul, nyamuknya di atas ketawa. Udah pergi gitu dia. Jadi ketika kita pukul begini, kita udah gak tahu ternyata nyamuknya sudah nanti gangguin lagi dia. Jangankan gigitannya, kita baru kena apanya? Itu sholat bagaimana? Lu gak kena. Udah merekes maafi. Tidak ada nama nyamuknya. Nah, ini Urwah bukan cuma nyamuk. Jangankan nyamuk, kita kadang-kadang temen gak mandi 3 hari aja udah kalau sholat di sebelahnya apa? Mana orangnya yang gak mandi 3 hari? Oh, 4 hari. Mana? Yang sudah 4 hari gak mandi mana? Ngakulah. Pondok biasa. Jangan dikira kita gak pernah di pondok. Kita juga pernah di pondok 6 tahun. Mana yang gak pernah mandi 4 hari? Biasa, ya terima kasih atas kejujurannya ya. Bagus. Biasa cuma gini. Bangun tidur, datang ke tempat wudhu, itu keran dibuka. Setelah mata beres apa? Bekas apa ini? Ada enggak teman sekamar kalau dibangunin? Bangun. Ada enggak yang dibangunin begitu? Semuanya, enggak usah ada. Kita lagi tidur enak nih. Biasa kan ketekan bantal. Kalau ketekan bantal, biasa air liur yang seharusnya masuk ke leher, itu kan ada jalur talang airnya kan. Akhirnya kan dia keluar ke sini. Kemudian membentuk peta Indonesia, peta Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa ya. Pas enak-enaknya itu air keluar, sama temennya apa? Dibangunin. Bangun. Ini yang ketawa-ketawa ini pengalaman semua ini ya. Nah sudah. Maka ketika bangun tidur cuma gini aja. Pindah ke musola, balik tidur lagi. Dulu di pondok teman saya, itu ada yang tidur sampai bela-belain naik asbes. Bawa kasur tipis, bawa bantal, tidur di asbes. Tahu nggak ketahuannya karena apa? Ngorok. Sampai akhirnya pengasuh kamar bilang, nggak perlu saya cari, udah ketahuan kamu di atas ya. Itu dipukul dari bawah pakai sapu yang panjang itu buat ngilangin apa? Sawang sinawang itu ya, ngilang itu. Cuk, duk dia ngomong. Netes, tos. Kenalah itu pengasuh kamar musyrifnya ya. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah sudah, maka sebab yang ketiga, karena kita itu membaca Al-Quran sekedar yang penting keluar dari lisan. Kita tidak pernah berusaha untuk bagaimana Al-Quran itu masuk ke dalam
hati. Nah, maka ini 3 sebab yang menjadikan Al-Quran itu tidak menjadikan ketenangan di dalam hati kita masing-masing. Nah, kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Khalid ibnu Abdul Karim. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid ibni Abdul Karim. Nulis semua, nulis, gaya. Nulis ya, beneran nulis. Khalid ibni atau ibnu Abdil Karim. Dia mengatakan, Inna fahmal Qur'ani wa tadabburahu mawahib minal karimil wahhab. Sesungguhnya mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran itu kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti begini, adik-adik sekarang, talibat, ini harus istisyar, merasa bahwa keberadaan saya di pondok ini itu pilihan Allah Ta'ala. Karena Allah ingin memberikan karunia-Nya yang besar kepada saya, sehingga ketika teman-teman saya sibuk di luar pondok, sibuk dengan Instagramnya, sibuk dengan apa lagi tadi yang pakai kol-kolah tadi, sibuk dengan TikToknya, sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan pertemanannya, oleh Allah Anda disibukkan dengan Al-Quran. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, dengan 2 syarat. Ini bisa menjadi pemberian besar dari Allah dengan 2 syarat. Tulis, menjadikan Al-Quran pemberian terindah dari Allah. Menjadikan Al-Quran pemberian terindah dari siapa? Allah, harus dilandasi dengan 2 syarat. Khalas katabt? Harus dilandasi dengan 2 syarat. Jadi kalau anti sekarang di sini ingin merasakan bahwa keberadaan antunna semua di sini adalah karunia besar dari Allah, maka untuk merasakan itu harus dengan berapa syarat? Untuk mendapatkan itu harus dengan berapa syarat? Berapa syarat? Yang pertama apa? Loh, tahu 2 gitu? Yang pertama apa? Loh, tadi ngomong 2. Apa? Menghilang. Masya Allah, ada ilmu menghilang di sini ya. Wih, keren. Anda mau belajar itu untuk menghilang dari istri pertama. Ada apa? Bercanda. Soalnya istri saya lihat ini. Ini pulang bisa bahaya, danger. Easy, okay? Just kidding. No matter, just kidding. Okay. You know, just kidding. Huh? Istri saya ngelihat kamera yang itu. Gak usah dilihat. Ngadep sini. Jadi perang ini kalau antum lihat semua ini ya. Bercanda. Sudah begini. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama, sidqu al-azmi. Sidqu sad dal qaf. Al-azmi. Alif, lam, ain, zain, mim. Sidqul azmi. Apa sidqul azmi? Kemauan niatan yang benar. Tulus. Niatannya apa? Tulus. Jadi kalau masuk pondok paksaan orang tua, ya kurang keren. Maka belum tentu Al-Quran ini akan menjadikan pemberian terbaik dalam hidup anti sekalian. Tapi ketika anti memiliki sidqul azmi, kejujuran di dalam niatan, maka artinya apa? Sidqul azmi, kejujuran dalam niat dan kemauan ini, azam apa? Azam apa azam? Kemauan keras. Beda azam dengan niat. Kalau niat cukup terbersit di dalam hati, itu namanya apa? Niat. Kalau azam apa? Niat kuat terpatri di dalam hati.
Berarti antara niat dengan azam mana lebih kuat? Azam. Sudah? Maka syarat yang pertama sidqul azmi. Kemauannya harus jujur, kuat, bukan dari paksaan. Karena kalau paksaan orang kita tidak akan bisa menikmati. Nah sekarang tak cerita nih waktu saya di pondok dipaksa sama umi saya. Karena saya dulu waktu kecil orang mondok itu kemungkinannya cuma 2. Beda dengan sekarang. Zaman saya mondok, karena saya kan kelahiran tahun 97 ya. Kenapa matanya ngeliatin gak percaya gitu? Hasud ya. Dosa ya. Saya kelahiran 97 berarti sekarang umur saya berapa? 27. 10 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah penting. Di zaman saya masuk pesantren dulu, orang tua yang masukin anaknya ke pesantren kemungkinannya cuma 2. Nomor 1, imma bodoh wa imma nakal. Apa? Imma bodoh wa imma. Ada yang namanya imma di sini? Oh enggak ada. Selamat saya berarti. Kalau enggak bodoh, nakal. Dan alhamdulillah saya enggak bodoh. Berarti termasuk yang apa? Clever. Saya enggak bodoh, tapi termasuk yang apa berarti? Minta ampun nakalnya. Semua kakak saya itu bisa ngaji, diajari umi saya. Semuanya. Kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3. Saya nomor 4. Saya punya adik 1. Maka kami sekeluarga 7. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, saya nomor 4, saya punya adik 1. Kami sekeluarga 7. Yang cerdas dong. Aduh, lambat. Lola. Jangan kayak Fajar Set Boy dong. Ya, tahu. La haula wala quwata illa billah. Saya kakak beradik 5, abah saya 1, umi saya 1. Jadi berapa? Betul apa salah? Maaf ya, saya cerdas orangnya. Sudah, maka kami sekeluarga 7 ini, yang 3 itu bisa ngaji di tangan umi saya. Saya diajari umi saya ngaji. Umi saya ngaji bawa kayu panjang. Dan saya pinter, biar saya nggak dipukul, kemungkinannya cuma 2. Harus bisa ngaji atau kabur. Dan saya ternyata nggak bisa ngaji, berarti pilihannya yang apa? Pinter. Saya kabur, loncat pagar. Sampai suwelan suwe, semuanya bisa ngaji, saya tidak bisa ngaji. Akhirnya sama umi saya dimasukkan ke Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ. Dan Masya Allah, ketika di TPQ itulah, saya tetap tidak bisa ngaji. Sudah, saya masuk kelas di TPQ, satu kelas saya lupa jumlahnya berapa. Pokok di atas belasan lah, di atas belasan. Saya lupa banget berapa waktu itu, lupa. Ketika saya Iqra 1, kemudian satu kelas naik Iqra 2. Saya tetap tinggal di Iqra 1 karena saya orangnya setia. Sudah, teman saya naik Iqra 2 kan? Ketika teman saya naik Iqra 3, saya naik Iqra 2. Keren kan? Teman saya naik Iqra 4, saya balik Iqra 1. Jadi memang begitu. Jadi orang cerdas itu memang gaya hidupnya begitu. Naik, turun, naik, turun. Kalau naik terus tidak ada tantangannya. Turun terus tidak seru. Jadi kayak naik roller coaster. Sampai ketika teman saya wisuda, saya penggembira di situ. Saya bagian nyanyi, perdamaian, joget kanan, joget kiri. Jadi semua nerima ijazah, saya duduk di bangku penonton di bawah. Masya Allah. Akhirnya umi saya tidak kalah semangat. Saya akhirnya dimasukkan apa? Pondok. Loh Ustadz katanya enggak bodoh, tapi kok enggak bisa ngaji? Jangan salah. Saya kelas umumnya itu mesti juara kelas. Antara 1 atau 2. Sampai SMP, sampai SMA. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7 tambah 2. Nah itu ranking saya. Ya enggak lah. Maka saya bukan pinter di bidang agama. Saya enggak suka, bukan enggak pinter. Enggak suka, maka saya enggak mau.
Tapi pendidikan yang lain, bahasa Indonesia, ini tidak bohong saya, serius ini. Kalau di multiple choice, tahu multiple choice? Pilihan ganda, A, B, C, D, E. Kan pilih salah satu. Itu kalau gurunya bingung, apa kata gurunya? Coba cek jawabannya Rifki apa? Jawabannya Rifki C, ikut C semua. Kalau Rifki D, ikut D semua. Pinter kan? Luar biasa. Mau ngapain kok cerita itu tadi ya? Nah sudah, maka karena saya nakal, umi saya masukin pondok. Nah ketika masuk pondok, SMP jujur saya nggak dapat apapun. Karena saya merasa terpaksa. Ngapain di pondok? Kakak saya semua di rumah, pulang pergi sekolah, makan di rumah, ketemu orang tua, tidur jam berapapun boleh. Nggak ada aturan, nggak perlu cuci baju, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Sementara saya kenapa dimasukin? Marah saya. Sementara abah saya kalau datang ke pondok nggak pernah turun dari mobil. Umi saya turun, bawain kue. Bawain makanan, turun. Abah saya cuma buka jendela. Wis enak yo. Saya pikir dalam hati, orang tua luar biasa. Mangkel. Ternyata setelah saya lulus, saya tahu. Umi saya bilang apa? Abimu bukan tidak mau turun. Tapi kalau turun khawatir. Ternyata nggak sampai hati. Udahlah, paham lah saya berarti sudah. Ketika SMP tidak dapat apa-apa. Ketika lulus SMP, pendidikan agama 0. Tapi nilai EPTANA saya tertinggi nomor 2 se-Kabupaten Malang. Sombong ya. Sombong. Ini tidak boleh ditiruin ya. Tertinggi kedua se-Kabupaten Malang. Sudah? Maka saya daftar di sekolah terbaik di Pari untuk SMA. Sekolahannya Abu Shanum, Alma Mater, SMA Negeri 2 Pari. Zaman itu di SMA Negeri 2 Pari, Danem itu menjadi penentu urutan. Misalkan yang diterima 100, maka nilai kita harus bisa mengalahkan 100 orang tadi. Jadi kalau nilai kita nomor 99, ini nyaris ketundung. Ngerti ketundung? Kalau ada yang nilainya lebih tinggi dari kita, kita turun. Nanti kita tidak terima. Dan saya waktu itu masih masuk 10 besar. Jadi kipas-kipas sambil aman. Kipas-kipas, angin-angin, leyeh-leyeh, penak, tenan gitu. Karena apa? Saya nggak mungkin ketundung. Nilai saya masih 10 teratas. Sehingga saya waktu itu antara 6 atau 7. Tapi nenek saya datang ke rumah saya. Tung. Nak, eman. Kurang mek 3 tahun. Mosok metu tuh kok pondok. Aduh, ya Allah, alamat mondok maneh. Sudah. Itu saya balik ke pondok saya serahin kembali ijazah, STTB, semua saya serahin. STTB tahu? Surat tanda tamat belajar. Ya tahun itu sudah kira-kira. Ya setahun itu sudah. Saya lulus SMP tahun 2000 pas. Tahun 2000 sudah. Saya kembalikan sampai gurunya di pondok bilang apa? Rifki daftar lagi? Iya Pak. Yang bener. Jangan bercanda. Nanti bercanda. Enggak kan? Saya bilang enggak Pak, serius. Akhirnya saya daftar lagi. Nah waktu SMA itulah saya mulai serius. Karena saya pikir kalau saya main-main seperti zaman saya SMP. Karena saya masuk seperti keterpaksaan karena dipaksa oleh orang tua, saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya waktu SMA saya kejar dan saya mulai dewasa, saya mulai berpikir ini kalau saya di sini tetap merasa dipaksa orang tua sampai lulus, saya nggak akan dapat apapun. Akhirnya alhamdulillah waktu SMA itulah saya kejar. Nah maka nomor 1 jangan ada perasaan dipaksa oleh orang tua. Harus apa? Sidqul azmi. Jujur dalam kemauan keras. Jadi kemauannya bukan karena paksaan tapi karena dari diri. Insya Allah sukses. Syarat yang kedua, apa itu? Untuk mendapatkan syarat yang kedua supaya Al-Quran itu menjadi pemberian terindah dari Allah. Al-jiddu walijtihadu. Apa? Al-jiddu walijtihad. Apa? Man jadda wajada. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Maka al-jiddu artinya apa? Bersungguh. Tidak boleh males. Sekarang bangun jam berapa sekarang? Tadi jam 3. Baru tidur lagi jam berapa? Malamnya. 9:30. Ngapain kalian tidur jam 10?
Ngobrolin tentang Dewi Persik, Ayu Ting Ting, enggak? Ngobrol apa? Oh, begadang. Belajar koyo yo, belajar apa? Ya wes, belajar sampai jam 10. Sudah? Maka adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa kesungguhan tidak akan sukses. Karena itu apa? Sunnatullah. Itu apa? Nah, maka dikatakan oleh Asy-Syaikh siapa tadi? Khalid bin Abdul Karim, dikatakan bahwasannya Al-Qur'an ini merupakan pemberian terbesar dari Allah kepada seorang hamba, akan tetapi Al-Qur'an itu menjadi pemberian terindah ketika memiliki berapa syarat? Nomor 1, sidqul azmi, kemauannya harus kuat, jujur dari diri sendiri. Nomor 2, al-jiddu wal ijtihad, kesungguhan, harus bersungguh-sungguh. Baik, sekarang penutup dari saya. Berapa update skor? Ya Allah, menang Indonesia ya Allah. 1-0 aja ya Allah. 1-0 aja ya Allah. Amin, amin. Telat. Yang refleks gitu loh. Ya Allah, Indonesia menang 1-0 aja ya Allah. Insya Allah menang itu. Kalau betul-betul menang semakin terbukti kewalian saya ini. Maka bahaya, mendingan gak menang aja kalau gitu. Sudah? Maka begini, yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang disampaikan dari sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man, siapa? Man di sini apa? Bisa dimaknai kalau kita ingin mendapatkan itu harus melakukan syaratnya. Apa syaratnya untuk menjadi orang yang terbaik? Man ta'allamal Qur'ana, yaitu orang yang mau belajar Al-Qur'an, wa'allamahu, dan dia mau mengajarkan Al-Quran. Paham tidak maksudnya di sini? Berarti ketika anti mendapatkan dua ini, belajar plus mengajar, maka tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik dibanding antum semua. Karena antum adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Siapa dia? Adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, berarti sekarang di sini adik-adik sekalian sedang diarahkan untuk menjadi orang yang terbaik. Menjadi siapa? Orang yang terbaik. Berarti sekarang jangan minder, jangan kecil hati, jangan mikir yang macam-macam. Kalau lulus mau ngapain? Kalau lulus saya punya keahlian apa? Kalau lulus saya mau kerja apa? Kalau lulus saya mau tinggal. Fokus dulu, karena antum sedang ingin meraih anak tangga puncak dari anak tangga pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini orang-orang terbaik sepanjang masa dan orang-orang terbaik di muka bumi. Allahumma amin. Nah, sekarang lihat hadis yang terakhir. Hadis ini sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Allah Ta'ala memiliki keluarga di kalangan manusia. Allah Ta'ala memiliki apa? Keluarga. Di kalangan siapa? Berarti kalau sekiranya kita oleh Allah dianggap keluarganya, berarti kita orang spesial apa enggak? Spesial apa enggak? Kalau ada apa-apa, didahulukan. Kalau ada kesulitan, Allah mudahkan. Kalau ada keperluan, Allah bantu. Kalau ada hajat dan keinginan, Allah kabulkan. Kenapa? Karena kita ini orang dalamnya Allah Ta'ala. Kita sebagai apa?
Ordal. Apa? Orang pusat. Dekengane pusat. Katanya Gus Azmi. Gus Ikdam. Antum cerita Gus Azmi tadi. Gus Ikdam. Gus Iqbal. Gus Ikdam. Saya ketemu sama beliau waktu haji kemarin. Sudah? Begini. Masya Allah apa? Masalah lebay, biasa aja. Ya. Nah maka begini. Kita ini adalah, ya bukan kita ya, antum aja. Antunna. Adalah orang-orang yang oleh Allah di muka bumi, dari banyaknya dan miliaran manusia yang ada di bumi, ternyata antunna ini oleh Allah dipilih menjadi keluarganya Allah. Allahumma amin. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat penasaran. Para sahabat apa? Penasaran. Penasaran itu kalau bahasa Inggrisnya K-pop. No, kepo. Apa kepo itu? Ya kok kepo itu apa ya? Kok sampai jadi kepo itu apa? Enggak, maksudnya kok bahasanya kepo itu diambil dari bahasa apa itu? Singkatan kah atau apa? Singkatan ya? Kepanjangannya apa? Kepingin ero, Masya Allah. Memang Mojokerto best ya dibanding yang lain, the best Mojokerto. Kepengen ero, kepo. Betul juga. Bal, masukin kamus. Kepo, kepengen ero ya. Jadi begini, para sahabat pengen tahu, ya Rasulullah, kok bisa Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia di muka bumi ya Rasul? Manhum, siapa mereka itu? Qala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum, mereka itu yang Allah anggap menjadi keluarganya Allah di antara manusia, mereka adalah ahlul Quran. Mereka itu siapa? Ahlul Quran. Tulis, ahlul Quran memiliki 5 kriteria supaya kita menjadi ahlul Quran. Nomor 1, senantiasa memperbaiki bacaan. Tahsinu tilawatihi. Tahsinu tilawatihi. Memperbaiki bacaan. Kalau bacaannya sudah baik, kathratu tilawatihi. Memperbanyak bacaan. Nomor 1, level yang pertama memperbaiki bacaan. Level 2, kalau bacaannya sudah baik, dia banyak membaca Al-Quran. Dan santri tahfidz Quran udah jadi makanan sehari-hari, betul enggak? Betul? Sombong amat. Nomor 3, hifdhuhu. Hif, ha bil ha. Quli ha. Ayo, quli ha. Ha. Apa? Hifdhuhu, menghafalkannya. Nomor 1 apa tadi? Tahsin tilawah, memperbaiki bacaan. Nomor 2, kalau bacaannya sudah baik, memperbanyak membacanya. Nomor 3, kalau sudah mulai banyak memperbanyak bacaannya. Nomor 3, nomor 3, menghafalkannya. Nomor 4, fahmu wa tadabburu ma'anihi. La hawla wa la quwwata illa billah. Uktubna. Fahmu wa tadabburu ma'anihi. Mau saya tuliskan? Manis. Fahmu, memahami. Wa tadabbur, mendalami. Ma'anihi, makna kandungan isinya. Memahami,
dan mendalami makna dan kandungan isinya. Yang terakhir, siapa mereka ahlul Quran? Hum man ya'malu bihi, mengamalkannya. Maka ahlul Quran berapa? Kriteria ahlul Quran yang mereka akan menjadi kerabatnya Allah di kalangan manusia di muka bumi. Kriterianya ada berapa? Nomor 1, memperbaiki bacaan. Nomor 2, memperbanyak membacanya. Nomor 3, menghafalkannya. Nomor 4, memahami dan mentadabburi isi kandungan dan maknanya. Yang terakhir, mengamalkan. Nah, maka di pondok ini antum dicetak menjadi keluarganya Allah. Supaya antunna sekalian menjadi ahlullah. Ketika ditanya siapa itu ahlullah di muka bumi, Nabi Muhammad mengatakan hum ahlul Quran. Mereka itulah ahlul Quran. Ahlullah, mereka itu keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan mereka adalah orang spesialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa disuruh baca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat untuk siapa? Orang yang senantiasa membacanya. Itu adik-adik sekalian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah cukup waktunya 2,5 jam ya. Berapa menit tadi? Berapa update skor? Alhamdulillah 1-0 ya Allah. 1-0 ya Allah. Amin. 1-0 insya Allah Indonesia menang nanti. Barakallahu fikum. Itu adik-adik sekalian yang dapat kami sampaikan. Bagaimana Ustadz? Mana Ustadz tadi? Ustadz Irfan. Ada soal? Ada pertanyaan? Tidak pakai ya? Capek ya? Lah, bukan saya yang capek. Ini talibat ini. Ka'annahunna ta'ibat. Ta'ibtun? Mutahammisat? La, ta'ibat ada. Na'asan. Capek, ngantuk. La ta'khudhuhu. Sudah ya? Baik, tidak usah. Ada yang mau tanya enggak coba? Fi wahid sa'ilah? Fi wahida min kunna sa'ilatun? Mafish. Tidak ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat ya. Bisa memberi apa? Yang pojok mau tanya? La, maafi. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan pertemuan pertama ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi mudah-mudahan insya Allah ada pertemuan berikutnya dan sampai kelak kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Maka insya Allah yang paling pantas masuk surga di antara hamba Allah yang lain, ya antun semua ini. Ini yang paling pantas. Maka nanti kalau antunna masuk ke dalam surga, coba diintip. Di dalamnya sudah ada saya. Sombong amat ya. Nah, maka jangan lupa nanti orang tuanya diberi syafaat, keluarganya diberi syafaat, seluruh asatidzah yang ada juga diberi syafaat. Sehingga bisa nanti insya Allah biidznillahi ta'ala kita masuk surga Firdaus bersama-sama. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.